teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang tindak pidana dalam KUHP ya. Nah, jadi materi hari ini kita akan pertama belajar tentang penganiayaan, dan yang kedua nanti kita akan belajar tentang tindak pidana mengenai nyawa. Jadi ini lebih ke pembunuhan ya. Oke, kita ke yang pertama dulu. Jadi di tindak pidana penganiayaan ini ada pasal 351 sampai pasal 355 KUHP yang akan kita bahas bersama. Oke, langsung ya, kita langsung ke penganiayaan biasa di pasal 351. Nah, jadi perbuatan yang diancam dengan pidana di sini adalah perbuatan penganiayaan. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan ini saya bacakan ya, berdasarkan referensi dari KUHP yang ada penjelasannya di bukunya Pak R. Susilo, mengatakan bahwa yang disebut dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka. Nah, kalau teman-teman nanti bisa cek juga. Nah, di sini kan ada akibat yang memberatkan. Nah, luka berat, mati, merusak kesehatan orang. Nah, ini termasuk yang di pasal 351, mengakibatkan seperti itu. Teman-teman bisa cek. Yang dimaksud dengan luka berat itu apa di pasal 90 KUHP. Ya, yang dimaksud dengan luka berat itu bisa teman-teman cek sendiri langsung di pasal 90 KUHP. Nah, jadi perbuatan ini, penganiayaan yang tadi sudah didefinisikan sedemikian jika kemudian mengakibatkan, nah ini berarti ada yang memberatkan di sini, luka berat, mati dan sebagainya. Ini kemudian diatur di pasal berikutnya yang 351 ayat 2-nya. Nah, jadi kalau yang awalnya memang terkait dengan penganiayaan itu dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun. Nah, tapi kalau kemudian di ayat 2-nya ini adalah akibat yang kemudian memberatkan. Nah, di ayat 2-nya mengatakan jika perbuatan itu menjadikan luka berat, silakan cek di pasal 90 nanti. Nah, itu akan dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Nah, kalau kemudian akibatnya adalah matinya orang, nah itu kemudian bisa diancam hingga 7 tahun. Nah, jadi yang semulanya merupakan penganiayaan, tapi ternyata setelah dianiaya berakibat luka berat. Nah, ini kemudian bisa menjadi sesuatu hal yang memberatkan, terutama di pemidanaan yang itu bisa sampai 5 tahun maksimal. Nah, padahal kalau penganiayaan biasa aja mungkin dia tidak sampai menyebabkan luka berat dan juga matinya orang, ya mungkin hanya maksimal 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sekian. Nah, tapi kalau ternyata akibatnya bisa sampai menyebabkan luka berat, ya berarti maksimal bisa 5 tahun. Bisa menyebabkan matinya orang, ya berarti maksimal bisa sampai 7 tahun. Nah, seperti itu. Nah, lebih lanjut juga kemudian luka berat atau mati yang disebabkan di sini itu merupakan akibat dari penganiayaan tersebut ya. Jadi luka berat dan matinya orang itu tidak dimaksud oleh si pelaku. Jadi pelaku itu memang memiliki memiliki maksud memang ingin menganiaya, tapi tidak bermaksud untuk menyebabkan timbulnya luka berat atau kemudian bisa juga atau meninggalnya si orang itu yang dianiaya. Nah, jadi dia tidak ada maksud hingga menimbulkan itu. Tapi kok ternyata jikalau ternyata akibatnya bisa menimbulkan itu, nah ini bisa dikatakan kena pasal 351, masuk ke penganiayaan biasa. Pemberatnya ada di ayat 2 dan juga ayat 3. Jika yang kemudian menimbulkan luka berat dan juga matinya orang dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke percobaannya. Kalau di pasal 351 ini memang tertuang penganiayaan biasa dan juga penganiayaan ringan. Pasal 352 itu untuk percobaannya tidak dihukum. Ya, jadi kalau percobaan melakukan penganiayaan biasa, percobaan melakukan penganiayaan ringan itu tidak dihukum. Tapi kalau misalnya yang pasal 353 sampai 355, nah melakukan percobaan penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat yang direncanakan, nah itu dihukum. Ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke yang penganiayaan ringan dulu, pasal 352. Nah, bedanya dengan pasal 351 adalah kalau penganiayaan ringan ini akibatnya tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan. Nah, jadi si korban ini masih bisa melakukan aktivitas atau rutinitasnya sehari-hari. Jadi tidak menyebabkan halangan seperti yang mungkin ada di penganiayaan biasa yang hingga menimbulkan luka berat dan kematian. Ya, sehingga
Ini yang kemudian dirumuskan sebagai penganiayaan ringan karena dia tidak sampai menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan. Oke. Nah, kita lanjut ke penganiayaan yang direncanakan di pasal 353. Ini intinya perbuatannya itu rumusannya sama seperti yang penganiayaan biasa. Hanya pembedanya adalah ini. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Ya. Nah, tetapi akibatnya ya ini tadi sama kan seperti yang pasal 351 bisa berakibat luka berat, kemudian mati. Nah, itu ada pemberatnya. Nanti teman-teman silakan cek sendiri di setiap pasal ayat-ayatnya seperti apa juga bunyinya. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan direncanakan terlebih dahulu? Oke, ini saya bacakan ya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu. Ini di penjelasan pasal 340 yang ada di bukunya R. Susilo itu kemudian memberikan catatan bahwa direncanakan terlebih dahulu itu maksudnya adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo. Ini saya mengatakan membunuh karena catatan ini saya bacakan dari pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Oke, saya ulang aja untuk penganiayaan ya. Nah, jadi antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu, pelaksanaan menganiayanya, nah itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan. Nah, memikirkan apa? Ya misalnya, caranya apa ya yang aku lakukan untuk menganiaya si korban ini? Nah, jadi itu ada temponya. Nah, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu yang terlalu lama. Nah, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku itu dengan tenang, masih memiliki waktu dengan tenang, bisa berpikir, kemudian melakukan dan sebagainya. Caranya seperti apa? Nah, padahal sebenarnya dia juga masih punya kesempatan untuk tidak melakukan penganiayaan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita merencanakan kan bisa untuk melakukan dan bisa untuk tidak melakukan. Nah, dia tuh punya kesempatan untuk tidak melakukan, toh masih ada chance, masih ada kesempatan untuk tidak melakukan, tetapi dia memilih untuk melakukan penganiayaan itu. Nah, ini kemudian penganiayaan direncanakan, yang dimaksud dengan direncanakan adalah seperti itu. Jadi ini bisa juga menjadi pidananya agak lebih berat kalau dibandingkan 351 dengan 353. Ini pidananya adalah lebih berat di 353 karena direncanakan. Orang yang melakukan penganiayaan direncanakan padahal dia masih memiliki chance atau masih memiliki kesempatan untuk tidak melakukan, tapi dia memilih untuk melakukan. Nah, ini saya bacakan ya pidananya. Nah, penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, bisa lebih berat daripada yang 351 tadi, maksimal 2 tahun 8 bulan. Nah, oke. Kita lanjut ke penganiayaan berat. Kalau penganiayaan berat di pasal 354 ini adalah dengan sengaja melukai berat orang lain. Nah, jadi dari awal itu memang sudah memiliki niat secara sengaja untuk melukai berat orang lain. Beda ya dengan yang 351. Kalau yang 351 tadi nggak ada dia punya niat untuk melukai berat. Nah, jadi luka berat ini hanya sebagai akibat dari penganiayaan yang dia lakukan. Oh, ternyata setelah dianiaya lukanya bisa luka berat. Nah, jadi ini hanya sebagai akibat. Tetapi dia tidak memiliki niat untuk melukai secara berat dari awal. Bedanya dengan yang 354, dengan sengaja melukai berat orang lain. Ya dari awal memang sudah memiliki niat untuk sengaja memberikan luka yang berat kepada si korban. Nah, seperti itu ya, bedanya 351 dengan 354. Kita lanjut ke 355. Nah, kalau 355 ini intinya pasal 354 yang direncanakan. Jadi penganiayaan berat di pasal 354 itu tapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ya. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Itu bedanya 355 dengan 354. Oke, jadi intinya yang berat-berat ini dari yang pasal 353 sampai 355. Nah, itu percobaannya tetap dihukum. Jadi walaupun belum sampai benar-benar selesai
perbuatan itu baru aja itu masih percobaan, nah tetapi itu sudah bisa dihukum. Belum sampai mungkin tindakannya selesai dilakukan ya, kejahatannya belum sampai benar-benar tuntas, nah baru percobaan itu aja sudah dihukum. Karena pasal 353 sampai 355 ini memang lebih berat daripada yang 351 dengan 352. Oke ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, tindak pidana mengenai nyawa. Oke, kita lanjut ke tindak pidana mengenai nyawa. Nah, di tindak pidana mengenai nyawa ini ada pasal 338 sampai pasal 348 yang akan kita bahas ya. Oke, satu persatu mari kita lihat. Nah, ini saya kasih judul buatlah ilustrasinya. Oke, ini abaikan aja ya, tulisan ini abaikan aja. Oke, kita lanjut ke pasal 338 terlebih dahulu. Nah, jadi kalau pasal 338 itu adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa. Ya, dengan sengaja menghilangkan nyawa. Nah, pemidanaannya seperti apa? Nanti teman-teman silakan cek sendiri di pasal 338. Nah, di sini saya juga mencantumkan kemudian pembahasan terkait dengan pasal pembedanya. Nah, nanti teman-teman di materi berikutnya ada yang kemudian disebut dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, pasal 359. Nah, bedanya pasal 338 dengan pasal 359 ini apa? Kalau pasal 338 dengan sengaja menghilangkan nyawa itu berarti sudah niat dari awal itu memang dia ingin membunuh, ingin menghilangkan nyawa si korban. Nah, tetapi kalau kita bedakan dengan pasal 359, bedanya di mana? Ini kealpaan. Jadi kealpaan itu tidak ada unsur dia sengaja untuk menghilangkan nyawa, tetapi karena ketidakhati-hatiannya kemudian bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, ini saya berikan pembahasan pasal pembeda ini biar teman-teman tahu bedanya 338 dengan 359 apa. Nah, kemudian beda lagi dengan penganiayaan biasa 351. Kalau 351 tadi kita udah bahas, ternyata penganiayaan biasa bisa juga kemudian hukumannya maksimal bisa 7 tahun kalau ternyata bisa menimbulkan matinya si orang. Nah, ini kan memang yang dijadikan pembeda di sini adalah kalau pembunuhan 338 dari awal niatnya memang sudah ingin menghilangkan nyawa, ingin membunuh. Tapi kalau penganiayaan biasa 351 kan tidak. Dia niatnya hanya ingin menganiaya. Tapi kalau dilalah lah kok ternyata berakibat bisa mematikan si orang itu. Nah, itu kan lain hal. Nah, sehingga teman-teman harus bisa membedakan ya 338, 359 dan 351 konsepnya itu seperti apa ya. Oke, itu untuk pemahaman pasal. Nah, lanjut kita ke yang 339, pembunuhan yang didahului tindak pidana lain. Nah, jadi ini perbuatannya itu persis seperti 338, akan tetapi dengan maksud memudahkan perbuatan dengan melawan hak. Nah, di sini saya contohkan misalnya nih ada pencuri namanya si A lah. Si A ini masuk ke rumahnya orang kaya si B. Nah, kemudian dia ingin bermaksud mencuri, tapi kok ternyata si B bangun tidur. Yang punya rumah ini si B bangun tidur dan kemudian mengetahui si A ini sudah mengambil misalnya uang sejumlah 10 juta. Nah, kemudian muncul niatnya si A ini untuk membunuh si B. Nah, sehingga akhirnya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh si A ini adalah dengan maksud untuk memudahkan perbuatan yang melawan hak tadi, yaitu mencuri. Jadi pembunuhan itu dilakukan untuk memudahkan melakukan pencurian di rumahnya si B yang kaya itu tadi. Nah, kita lanjut ke pembahasan pasal pembedanya ya. Di sini saya mencontohkan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ini pasal 365 ayat 3. Nanti kita akan belajar juga terkait dengan pencurian di materi pertemuan berikutnya. Nah, bedanya apa? 339 ini dengan 365 ayat 3. Nah, kalau yang 339 tadi untuk melakukan tindak pidana lain pencurian itu bisa lebih mudah, lebih mulus, akhirnya timbul niat untuk membunuh
si A kepada si B. Nah, bedanya dengan 365, si A itu tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Nah, tapi dia memang pencuriannya dengan kekerasan dan ternyata akibatnya nyawanya hilang. Misalnya kalau untuk yang 365 ayat 3 ya, si A tadi mencuri, si B terbangun, tahu kok ada suara berisik dan sebagainya, terbangun dari tidurnya, sehingga kemudian si B kemudian berteriak minta tolong, awas ada pencuri misalnya seperti itu. Kok ternyata si A ini ketakutan, takut digerebek sama tetangga-tetangganya. Nah, sehingga akhirnya melakukan kekerasan kepada si B. Ya, kepalanya atau mungkin badannya dipukul oleh benda tumpul. Nah, sehingga akhirnya si B pingsan. Nah, tapi ternyata setelah kejadian itu ditemukan bahwa si B ternyata nggak sekedar pingsan aja, tetapi sudah meninggal. Nah, tetapi meninggalnya si B itu tidak diinginkan oleh si A, karena si A itu tadi tidak ada niat untuk membunuh. Nah, bedanya di niatnya. Kalau pasal 339 itu tadi yang saya contohkan, ada niatnya si A untuk memang membunuh, memudahkan perbuatan pencuriannya. Tetapi kalau kita lihat di 365 ayat 3, itu tidak ada niatnya si A untuk membunuh, karena dia mungkin karena saking ketakutannya, takut digerebek dan sebagainya, akhirnya melakukan kekerasan, dipukul lah dengan benda tumpul. Dikiranya ya udah pingsan, nggak yang mati, karena memang nggak ada niat untuk membunuh. Kok ternyata setelah diperiksa, datang polisi dan sebagainya, ternyata si B sudah meninggal. Nah, ini lain hal. Jadi bedanya ada di niatnya ya. Nah, kita lanjut ke pembunuhan yang direncanakan, pasal 340. Nah, ini dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa. Nah, pembahasan pasal perbedaannya adalah dengan pasal 338. Kalau pasal 338 tidak direncanakan. Bedanya dengan 340 adalah kalau pasal 340 itu pembunuhan seperti 338 tetapi yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu tadi sudah saya jelaskan ya waktu saya menjelaskan tentang penganiayaan tadi. Jadi ada waktu atau ada tempo, ada jeda dulu untuk bisa tenang memikirkan. Nah, dia sebenarnya masih punya chance, masih punya kesempatan untuk tidak melakukan, tapi dia memilih untuk melakukan. Nah, sehingga itu pasti hukumannya jelas lebih berat ya, yang direncanakan daripada yang biasa. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Nah, di pasal berikutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 pasal ya terkait dengan pembunuhan anak. Nah, ini saya buat tabel ini untuk memudahkan teman-teman mempelajarinya. Kita lihat dari 341, ternyata pelakunya kalau 341 dan 342 pembunuhan anak ini direncanakan, pelakunya adalah seorang ibu. Nah, itu perbuatannya adalah untuk 341 menghilangkan nyawa anaknya ketika atau tidak lama setelah dilahirkan. Jadi ketika anaknya dilahirkan, mungkin dia entah itu dari perbuatan zina dan sebagainya sehingga kemudian takut. Nah, ada alasannya nih, karena takut ketahuan sudah melahirkan anak, sehingga kemudian timbul niat si ibu ini untuk membunuh anaknya sendiri. Itu yang bisa kita klasifikasikan di pasal 341. Bedanya dengan pasal 342 itu adalah pembunuhan anak yang direncanakan. Nah, jadi sebenarnya sudah direncanakan menghilangkan nyawa anaknya itu ketika atau tidak lama setelah dilahirkan. Bedanya sudah ada perencanaan kalau di 342. Tapi kalau di 341 tidak ada perencanaan. Karena ketakutan langsung kemudian dibunuh. Tidak ada perencanaan sebelumnya. Tetapi kalau 342 ini sudah dengan matang-matang dipikirkan, sudah direncanakan, ada waktu yang tenang untuk berpikir, dan dia memilih untuk melakukan pembunuhan itu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan merencanakan. Ini pasal 342. Nah, kalau pasal 346, 347, 348 ini tidak ada alasannya ya. Jadi di bidang pasalnya teman-teman bisa cek sendiri, tidak ada alasan seperti yang di pasal 341, 342. Nah, tapi kalau 346 dan 347, 348 ini yang membedakan ada di pelakunya. Pelakunya kalau 346 ini adalah seorang perempuan. Tapi kalau 347, 348 itu barang siapa. Barang siapa itu berarti siapapun. Entah itu perempuan atau laki-laki atau apa, itu bisa. Nah, perbuatannya kita lihat di 346. Menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
aborsi lah, kemudian dia melakukan itu, nah itu bisa kena 346. Bisa juga kalau misalnya dia menyuruh orang lain untuk itu, nah itu juga bisa masuk yang 346. Lanjut, kita kalau 347 sama 348 pelakunya barang siapa ya, berarti tidak hanya perempuan, laki-laki pun bisa di sini dimasukkan. Menyebabkan gugur atau mati kandungan perempuan. Nah bedanya 347 dengan 348 di sini. Kalau yang 347 itu tidak dengan izin si perempuan itu. Nah tapi kalau 348 dengan izin perempuan itu. Nah kalau konteks yang tadi saya contohkan, seorang perempuan ini yang di sini tadi, dia menyuruh orang lain untuk melakukan, itu sudah kena 346. Nah orang yang kemudian disuruh, nah dengan izin perempuan itu, dia kena 348. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Nah slide terakhir ini ada juga yang kemudian disebut dengan eutanasia, pasal 348. Nah itu adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Jadi ya si A kemudian mungkin ingin mati, kemudian si B yang menghilangkan nyawa si A itu, tapi ya memang karena permintaannya si A itu sendiri. Syaratnya ini tadi, jadi di pasalnya memang ada bunyi seperti ini, disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Jadi memang dengan nyata dan sungguh-sungguh si A tadi itu minta untuk dibunuh ya, dihilangkan nyawanya ya, bersama sih sebenarnya, cuma kok konteksnya kalau dibunuh takutnya teman-teman ngarahnya ke yang pasal pembunuhan tadi. Nah jadi kalau disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, kemudian ya si yang dimintai untuk melakukan itu menghilangkan nyawa orang lain itu ya atas permintaannya si orang itu, ya itu tetap benar pasal 344 ya. Teman-teman bisa sih, pasal ini sebenarnya sering dikenal juga dengan eutanasia. Nah teman-teman mungkin pernah dengar kayak peristiwa kedokteran di tentang kedokteran, mungkin dokter yang kemudian melakukan eutanasia kepada pasien yang dan sebagainya. Nah itu ya pembahasannya nanti bakal bisa lebih lanjut ini misalnya ngomongin area kedokteran ini. Oke, saya stop di sini ya karena biar videonya juga nggak terlalu lama-lama. Oke, lanjut ke pasal 345. Pasal 345 ini menghasut orang lain untuk bunuh diri. Nah jadi ada hasutan, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, memberikan bantuan. Nah, syaratnya ini orang itu benar-benar jadi bunuh diri dan mati. Nah, yang menghasut ya kena pasal 345 ini. Kalau ternyata yang dihasut tadi benar-benar jadi bunuh diri dan mati. Tapi kalau ternyata masih percobaan tuh, mau bunuh diri tapi bunuh dirinya masih percobaan dan ternyata nggak jadi mati, ya nggak bisa dikenakan pasal 345. Karena pasal 345 ini bisa diberlakukan untuk pelaku yang memiliki syarat ternyata orang yang dihasut itu benar-benar jadi bunuh diri dan mati. Kalau enggak sampai mati, hanya percobaan bunuh diri, nggak bisa orang yang menghasut tadi kena pasal 345, karena di sini sudah secara jelas tercantum syaratnya adalah demikian ya. Oke, materi perkuliahan hari ini referensinya dari bukunya Profesor Andi Hamzah. Teman-teman bisa melihat lebih lanjut di situ, dan juga dari bukunya R. Susilo, jadi tentang KUHP dan juga komentar-komentar lengkap pasal demi pasalnya. Oke ya, baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Selamat belajar dan juga lanjut ya ke diskusi forum di e-learning. Oke, terima kasih. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.